Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Oke, akhirnya kita tiba di soal nomor 21. Yuk, kita baca dulu soalnya. Untuk meningkatkan minat membaca siswa, perpustakaan di SD Cahaya mengadakan kegiatan Ayo Membaca Buku untuk murid kelas 6. Jumlah peserta dari ini kelas A ada 28 siswa, kelas B 36 siswa, dan kelas C ada 32 siswa. Jadi ada 3 kelas ya. Nah, di sini setiap siswa akan mendapatkan 3 buah buku bacaan. Oke. Jika satu dus berisi 24 buku, oke, satu dus isinya 24 buku, maka berapa dus buku yang dibutuhkan? Nah, di sini seperti biasa kalau Dedi sukanya digambar atau dibuat diagram sederhana dulu ya, untuk memudahkan memahami soalnya. Jadi itu kan ada 3 kelas ya. Ada 3 kelas, ini kelas A isinya 28. Lalu kelas B isinya 36 siswa, dan terakhir kelas C isinya 32 siswa. Ini kan. Nah, di kegiatan Ayo Membaca Buku ini yang diadakan perpustakaan di SD Cahaya, itu tiap anak ya, tiap siswa itu nanti dikasih 3 buku. Jadi nanti kan kita diminta menghitung berarti semua bukunya untuk semua siswa ini ya, kalau tiap siswa itu dapat 3 buku, itu total bukunya berapa ya? Nah, dari situ kemudian total buku ini kalau misalkan dimasukkan ke dalam dus ya, di mana satu dus isinya 24, itu berapa dusnya ya, butuh berapa dus gitu. Oke ya, kebayang ya. Jadi di sini langkah pertama adalah kita menghitung jumlah siswanya dulu ya, jumlah siswa dari ketiga kelas ini. Ya tentu kalau kamu pengen disusun kayak gini, terus dilakukan penjumlahan bersusun bisa. Tapi bisa juga ya, kita lihat aja angkanya 28, 36, 32. Kalau di sini jadi ngelihatnya, oh ini 8, ini belakangnya 2. Ini kan 82 kalau dijumlah kan jadi 10 ya. Jadi gampang gitu. Sehingga ini Dede bisa berpikir seperti ini. Oh, sebentar. 32-nya ini kan sama kayak 30 plus 2. Ini kan, ya kan? Dan 2-nya ini Dede jumlahin dulu ke sini. Ya. 28 ditambah 2 berapa? 30. Oke. Berarti kan 30 ditambah 30, 60. Ditambah 36, yes, betul. 96 ya. Nah, kalau gini kan gampang ya ngejumlahinnya. Tahu kalau ada yang masih bingung, kita bisa juga ya dengan penjumlahan metode nilai tambah. Jadi 28 itu kan 20 ditambah 8. Lalu 36, 30 ditambah 6. Itu tadi kan 32 ya. Jadi 30 ditambah 2. Nah, kita jumlahkan dulu yang puluh-puluh ya, yang belakangnya 0. 20, 30, 30. 50, 50 tambah 30, 80. Oke. Terus yang ini kan 8, 6, 2. Paling enak ya dijumlahin 8 sama 2-nya dulu, kan jadi 10, ditambah 6, 16 kan. Nah, jadi kan gini, ini kan 96, ya kan? Sama ya dengan yang atas. Oke ya, terserah ya kamu lebih suka cara yang mana, mau bersusun gini bisa, mau pakai logika kayak tadi jadi bisa, mau dipecah jadi nilai tambahnya juga bisa. Apapun caranya, yang penting benar. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu jumlah siswa ketiga kelas itu ada 96. Nah, terus kan setiap siswa akan mendapat 3 buku. Nah, berarti berapa jumlah bukunya? Ya kan tinggal dikali 3 ya. Oke, ya udah dikali 3 kita pakai apa? Ya udah pakai perkalian bersusun aja ya. Ini kan. Oke. 3 kali 6, 18. Oke, 8 nyimpen 1 di sini. 3 kali 9, 27 ditambah 1. Berarti 28. Berarti ini butuh buku sebanyak 288. Banyak ya. Nah, buku ini ya kalau dimasukkan dus dan satu dusnya isinya 24, berapa dus yang dibutuhkan ya?
Jadi kan ini gambarannya kayak gini nih. Nah, ini dimasukin dus. Tekan lagi nih ya, ini 24, terus ini ada dus kedua, isinya 24 juga, dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira butuh berapa dus? Gimana caranya? Yes, benar ya. Berarti kan 288 dibagi 24. Nah, pakai apa kita? Oke, pakai ini aja ya, pembagian bersusun ya, atau porokabit ya. Oke, berarti kan 288 dibagi 24. Oke, ini jadi langsung ya. 24 kali berapa supaya 28? Atau mendekati 28? Pilih satu. Oke, satu. 1 kali 24 adalah 24, yang kalau dikurangi 8 dikurangi 4, 4, 2-nya habis ya. Terus ini 8 yang belakang tinggal turun jadi 48. 24 kali berapa supaya jadi 48? Oh, enak ya, kali 2. Oke, 2 kali 2 4, 48. Ini 0 jadi selesai. Berarti hasilnya 12. Dengan demikian maka jawabannya yang C. Oke. Langsung ketemu ya. Jadi ternyata kita butuh dusnya ini 12 dus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yes? Cara cepat? Oke. Kalau jadi cara cepatnya begini ya. Jadi tadi begitu kita menghitung jumlah siswa ya 96 itu, kan karena tiap siswa dapat 3 buku, maka Dedi tahu pasti nanti total bukunya adalah 96 kali 3 ya. Ini Dedi tulis dulu. 96 kali 3. Nah, dari sini Dedi nggak akan langsung ngitung ini jumlah hasilnya berapa ya. Maksudnya kayak gini nggak akan ngitung. Karena Dedi juga tahu nanti, oh pasti hasilnya ini berapapun kan harus dibagi 24 ya untuk menghitung jumlah dusnya. Nah, satu dus isinya 24. Maka di sini Dedi tahu bahwa, oh berapapun hasilnya ini nanti kan dibagi 24. Ini ya. Nah, di sini dia akan mengubah bagi ini menjadi begini. Ini kan sama aja dengan begini kan, per 24. Oke? Ya kan, bagi itu kalau dibagi per itu kan sama aja ya, ekuivalen. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Ya tentu kalau cara ngitung langsung berapa ya 96 dibagi 24? Sulit, ya kan? Tapi setidaknya jadi tahu, oh ini belakangnya 4, ini belakangnya 6. Artinya kan bilangan genap. Kalau bilangan genap itu kan masing-masing bisa dibagi 2 ya. Jadi biar gampang, udahlah dibagi 2 dulu. 24 dibagi 2, 12. 96 dibagi 2, 48. Oke? Nah ini masih kan, ini 12 genap, 48 genap. Oke, kalau yang langsung tahu mungkin tahu ya bahwa ya 12 kali 4 itu kan 48 ya. Enak soalnya angkanya. Oke, itu buat yang tahu. Tapi anggap aja belum tahu juga, ya udah dibagi 2 lagi aja. 12 bisa dibagi 2, bisa. 6. 48 dibagi 2, 24. Oke. Nah, ini kan. Sehingga ini kan sekarang ya udah ditulis ulang biar nggak terlalu crowded. Yang atas adalah 24 kali 3 ya, ini sama ini. Ini kan belum diapa-apain. Yang bawahnya 6. Nah, kalau gini kan sudah sederhana ya, enak ya, jadi yakin pasti tahu lah. 24 sama 6-nya kan bisa dibagi ya. 6 bagi 6, 1, 24 bagi 6, 4. Sehingga tersisa 4 kali 3, yaitu 12. Oke, sama kan jawabannya ya. Itu. Jadi cara ini menurut Dedi bisa menghemat waktu karena tidak perlu melakukan perkalian bersusun dan juga pembagian bersusun atau prokabit ya, menghindari itu. Ini ya. Tapi sekali lagi, ya tiap anak mungkin beda kan. Kalau kamu perkalian bersusunnya cepat dan pembagian bersusunnya cepat, ya udah nggak apa-apa pakai cara ini juga sama. Itu ya. So, berikutnya kita ke soal nomor 22. Yuk kita baca. Pada hari Sabtu, Andi, Beni, Citra, dan Dika mengikuti kegiatan lari sehat. Mereka semua menargetkan untuk menyelesaikan jarak lari yang sama, yaitu 10 kilometer. Oke. Hingga pukul 8.00 diperoleh data sebagai berikut. Andi telah menempuh 0,4 bagian. Oke. Benny telah menempuh 60%. Oke. Citra telah menempuh 1/3 bagian. Oke. Dan terakhir Dika telah menempuh 5,5 kilometer. Oke ya, jadi
Ini semua berdasarkan jarak lari yang sama ya, yaitu 10 kilometer. Pertanyaannya, siapakah yang telah menempuh jarak lari 3/5 dari total jarak? Nah, di sini Dedi mau menjelaskan cara standar dulu ya, baru nanti di akhir Dedi jelasin cara cepatnya ya. Oke, seperti biasa, kalau Dedi suka digambar dulu ya, dibuat semacam diagram sederhana. Jadi ini kan mereka lari bareng dengan jarak 10 kilometer ya. Oke, ini anggap 0 titik startnya, dan di sini finish 10 kilometer. Nah, pukul 8 diperoleh data. Andi telah menempuh 0,4 bagian. Nah, kalau jaraknya 10 kilometer, 0,4 bagian itu berapa? Ya, betul, 4 ya, 4 kilometer. Nah, oke, yang buat belum tahu ya berarti kita bisa gini aja, ya udah 0,4 kali 10 kilometer. Ya, ini kan 4 ya. Oke, jadi ini kira-kira, oke, anggap ini tengahnya ya. Ini 5, maka ya 4 kurang lebih di sinilah. Oke ya. Jadi ini adalah Andi. Ya, di sini titiknya. Oke. Benny telah menempuh 60%. Nah, ini 60% dari 10 kilometer berapa? Kita bisa seperti ini ya, 60% itu kan 60 per 100 kali, ya udah jaraknya 10 gini ya. Ini kan nolnya bisa kita coret, berarti kan 6 per 10 kali 10. Nah, ini 10 yang ini bisa kita coret sama ini sehingga 6. Ya, oke, berarti di sini adalah Benny ya, di posisi kilometer ke-6. Next, Citra. Citra telah menempuh sepertiga bagian. Nah, sepertiga dari 10. Dengan ya, 3 kali 10, ini adalah 10 per 3. Kalau disederhanakan, berapa? 3, terus 3 sepertiga ya. Nah, betul. Dan ini kan ya kalau dibuat bentuk desimal, berapa? Koma berapa? Nah, oke, betul ya. 3,3333 gitu kan. Ya, oke, anggap aja cukup 2 angka di belakang koma ya. 3,33 berarti 4. Oke, kalau di sini 3,33 ya kurang lebih di sinilah ya. Ini adalah posisi Citra. Oke, terakhir Dika. Wah, ini enak ini ya. Telah menempuh 5,5. Oke, berarti kalau ini 5 ini 6 ya Dika di tengah-tengahnya sini ya. Dika. Nah, gambarannya pada pukul 8.00 seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang telah menempuh jarak lari 3/5 dari total jarak? Oke, kita hitung aja 3/5 dari 10 kilometer itu berapa sih? Ini kan ya 3/5 kali 10. Oke, ini 5 sama 10-nya bisa coret ya. 10 bagi 5, 2, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Dengan demikian, maka yang 3/5 kalau kita lihat di sini, yang 6 adalah B ini ya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Oke, ini cara standar. Cara cepat kan? Nah, oke. Nah, kalau jadi cara cepatnya sebenarnya, oke, pertama kita nggak perlu menggambar ini, ya, khusus untuk soal ini ya. Begitu kita tahu pertanyaannya adalah siapakah yang telah menempuh jarak lari 3/5, ya. Maka di sini 3/5 itu kan bentuk pecahan ya. Nah, kita tahu setiap bilangan itu bisa mempunyai bentuk pecahan, bentuk desimal, dan juga bentuk apa? Ya, betul ya, bentuk persen. Nah, 3/5 ini bentuk desimalnya berapa? Oke, kalau sulit kita buat per 10 ya. Jadi, nah, seperti ini kan. 5 ya, yang bawah, supaya jadi 10 dikali 2, maka yang atas dikali 2 juga kan. Nah, ini berarti 0,6. Oke, 0,6. Nah, terus bentuk persennya. Lagi-lagi ya, kalau kamu masih bingung, ini kan tadi kita tahu ini bentuknya 6/10, kita buat per 100 ya, karena persen itu kan per 100. Sehingga ini kan penyebutnya yang bawah, supaya jadi 100 dikali 10, maka yang atas dikali 10 juga 60. Ya, 60 per 100 berarti 60%. Nah, gitu maksudnya dia. Jadi begitu tahu siapakah yang telah menempuh jarak 3/5. Oh, 3/5 itu
0,6 atau kalau enggak bentuk persennya adalah 60% ya. Kita lihat di sini. Nah, kan langsung ya, Benny 60%. Jadi bisa langsung ketahuan. Itu ya. Jadi ya kamu ingat-ingat ini ya. Atau kalau pengen gampang ingatnya itu dari bentuk 1/5 ya. 1/5 itu bentuk desimalnya 0,2, bentuk persennya berarti 20%. Nah, kalau kamu paham 1/5 seperti ini, maka yang kelipatan artinya 2/5, 3/5, dan seterusnya itu tinggal dikalikan dari sini. Ini kan 2/5 berarti 2 kali 1/5, berarti ininya kali 2, 0,4, ininya kali 2, 40%. 3/5 berarti kan 1/5 kali 3, berarti kali 3, 0,6, persennya kali 3, 60%. Itu ya. Itu juga nanti 4/5 sama 5/5 mengikuti pola ini ya. Jadi kalau saran Dedi, pahami yang ini, maka bentuk per 5 lainnya kamu pasti bisa. Oke. Nah, terus kenapa kok Dedi jelasin pakai diagram ya? Kan siapa tahu nanti di TKA sesungguhnya soalnya agak sedikit dirubah ya. Misalnya pertanyaannya gini, siapa yang posisinya paling depan? Nah, siapa yang ada di depan? Nah, Benny ya. Nah, itu kan Benny paling depan. Kalau siapa yang posisinya paling belakang? Kalau kita lihat di sini kan Citra. Nah, oke. Atau yang sedikit lebih sulit. Siapa yang telah menempuh lebih dari 50% jarak? Gimana tuh? 50% dari jarak, kalau 10 kilo kan berarti 50%-nya kan 5 ya. Tapi yang lebih dari 5 berarti kan Dika sama Benny. Atau sebaliknya, siapa yang menempuh kurang dari setengah jarak? Nah, setengah jarak, ya sama juga 5 kan, tapi kurang dari. Berarti Andi sama Citra. Oke ya, di harapan Dedi nanti walaupun soalnya mirip-mirip tapi dirubah-rubah sedikit pertanyaannya kamu tetap bisa. Oke? Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dedi kasih PR yang soalnya Dedi bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu, dan nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dedi bikin video pembahasan PR ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!